Lewat situ. Pelan. Papa yang akan temukan Rizka sendiri, ya? Iya, tapi Pak, buat apa kita punya anak buah sebanyak ini kalau ujung-ujungnya Papa pergi sendiri? Gimana sih, Pak? Alah, nggak usah mengandalkan anak buah. Anak buah bodoh semua itu. Cuma Dia bukan Tiara. Dia bukan anakku. Dia pembohong. Ternyata dia bekerja sama dengan... Rizka! Bu Rizka, apa kabar? Saya senang bertemu dengan Ibu di sini. Ayo Bu, ikut saya. Ayo. Kurang ajar. Baik, kurang ajar kamu. Hah? Mau mati kamu? Lepaskan saya! Ajar kamu, ha? Mau lari kemana kamu? Baik. Lepas! Berdiri! Lepaskan saya! Ikut. Tolong! Lepas! Ikut. Tolong! Ikut. Masuk. Masuk kamu. Mama. Van. Pak Hendra berhasil bawa Mama, Van. Pasti dia akan membunuh Mama, Van. Bertahan, Ma. Natasha, kejar pakai mobil aku ya. Diam. Lepaskan saya! Saya mau dibawa kemana? Diam kamu. Bertahun-tahun saya mencari kamu, ya. Hah? Selama 15 tahun kamu menghilang. Tapi sebentar lagi, kematian itu akan menjemput kamu. Enggak! Jangan! Lepas! Diam. Lepaskan saya! Diam. Lepas. Aduh. Rizka, jangan keluar kamu. Rizka. Rizka. Rick, ayo lebih cepet, Rick. Aku nggak akan ngebiarin Hendra ngebunuh Mama. Natasha, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kita harus positive thinking, oke? Aku yakin, mama kamu pasti baik-baik aja, ya?
Kamu tenang ya. Kita pasti bisa selamatin mama kamu. Rick. Itu mobilnya nabrak. Mama. Rick, mobil ini nabrak, Rick. Mama. Rick. Rick, Mama nggak ada, Rick. Kalau mobil ini nabrak di sini, orangnya pasti masih di sekitar sini. Kita coba ke sana, ya? Ayo. Mau lari kemana kamu? Hah? Saya bisa membunuh kamu sekarang ya. Tapi tidak saya lakukan. Hah? Saya mau tahu siapa yang menyuruh kamu. Siapa yang menyuruh kamu untuk melakukan ini semua? Ngomong. Beritahu saya. Lelaki itu. Tenang Rizka. Gimana saya? Jangan dekati saya. Oke, kamu tenang. Kamu jangan berontak, tenang. Biarkan saya pergi dari sini. Saya ingin mencari anak saya. Biarkan saya pergi. Rizka, kamu harus tenang. Laki-laki itu sepertinya memang mau menolong aku. Tapi Natasha... Kamu lihat ini. Kamu lihat ini baik-baik. Kamu lihat kan? Kamu lihat. Natasha rela mengorbankan dirinya untuk Prita. Prita musuh kamu. Enggak. Aku nggak bisa percaya sama dia. Aku nggak percaya. Beritahu saya. Sebelum saya bunuh kamu. Lepaskan! Lepaskan saya! Mama. Katakan. Kurang ajar. Natasha! Nat! Mama. Mama baik-baik aja kan, Ma? Bu Rizka? Nyanyi tadi masih ada, Rick. Ayo kita bawa ke rumah. Oke. Laki-laki ini sudah melakukan banyak kejahatan. Membunuh dan menyakiti banyak orang. Dia nggak pantas hidup. Astaga, Rifan! Rifan, jangan! Van, jangan, aku mohon. Aku mohon, jangan lakuin itu, Van. Van, udah. Tiara, dia pantas mati. Enggak, aku mohon, Van. Van, dengerin aku baik-baik. Kamu juga harus pikir resikonya. Kamu bisa dipenjara, Van. Van, udah. Dia itu terlalu mudah untuk mati, Van. Dia udah buat kita menderita. Jadi dia juga harus menderita. Aku mohon jangan lakuin ini. Nat! Kita harus cepat bawa mama kamu pergi dari sini sekarang, Nat! Ayo! Pelan-pelan, Dik.
istirahat dong, Pak. Papa di mana sih sekarang? Diteleponin nggak bisa dari tadi. Apa yang terjadi? Kalian sekarang temuin saya di luar. Sekarang! Sepertinya papa saya dalam bahaya. Kita harus cari dia. Pelan-pelan, Dik. Oh, Nat. Alhamdulillah, Ibu Rika sudah ketemu. Tapi Mama belum sadar, Bi. Sabar ya. Tiara, mama kamu pasti lelah. Kita biarkan dia istirahat. Kita nggak bisa bawa dia ke rumah sakit. Karena anak buah Opa ada di mana-mana. Kalau terjadi apa-apa sama mama kamu, Erik juga bisa panggil dokter. Udah. Yang penting kan mama sekarang udah ketemu. Ya. Dan aku yakin. Mama pasti baik-baik aja. Ya. Mama. Oh ya, kita harus bawa Mama ke tempat yang udah kita rencanain. Ya, sebelum keluarga Saputra nemuin Mama. Ayo. Iya dong. Pasti. Pasti aku bawa. Pasti kita bawa. Cuma nanti, ya. Setelah kamu dan mama tenang dan enakan, kita berangkat. Ya. Oke? Bibi buatkan kopi untuk kalian dulu ya. Makasih ya, Bu. Ya. Aku bantu Bibi ya. Tiara, udah jangan sedih dong. Sekarang kamu sudah ketemu sama mama kamu. Kita harus tinggalkan tempat ini. Lupakan keluarga Saputra. Yang penting, kamu sudah ketemu sama mama kamu. Mana sih papa? Loh, itu bukannya mobil papa? Iya, itu mobil papa. Papa di mana? Papa di mana? Nggak ada, Bu. Kalian semua cari di daerah sekitar sini, pasti ada. Papa pasti ada. Baik, Bu. Oke, sekarang kita bagi tugas. Lu nyari ke arah sana,
Gua ke arah sini. Oke, sip. Yuk. Papa di mana sih? Dan, sini Dan. Waduh. Bu Prita, Pak Hendra ada di sini. Papa? Pak Hendra. Papa? Papa kenapa? Cepat bawa Papa sekarang. Oh, baik Bu. Hati-hati, hati-hati. Terima kasih ya Allah. Sekarang aku sudah bersama Mama lagi. Pak, aku sudah bersama Mama sekarang. Papa nggak usah khawatir ya di atas sana. Mama udah sadar. Ma. Ma, tenang, Ma. Di mana saya? Ini Tiara, Ma. Tiara. Aku Tiara. Aku seneng banget sekarang kita udah sama-sama lagi, Ma. Kamu lihat baik-baik. Natasha adalah musuh kamu. Enggak. Ma. Kamu jangan dekat saya. Jangan coba dekati saya. Jangan coba-coba mendekat lagi. Pergi kamu dari sini. Pergi. Enggak, kamu jahat. Kamu jahat. Mama tenang dulu. Mama tenang dulu. Mama kenapa? Ini Tiara, Ma. Tiara Darmawan, anak Mama. Enggak, kamu jahat. Kamu jahat. Kamu pembohong. Saya bilang, kamu bukan Tiara. Kamu bukan anak saya. Kamu adalah suruhan Hendra Saputra. Kamu kerjasama dengan mereka. Enggak sama sekali. Aku bukan anak suruhan Pak Hendra. Aku nggak deket sama keluarga mereka. Aku anak Mama. Sudah, akui saja. Kamu suruhan mereka kan? Pergi kamu. Jangan coba-coba dekati saya, apalagi sentuh saya. Aku Tiara, Ma. Bu, percaya sama saya. Ini Tiara, anak ibu. Dan kamu, saya juga melihat kamu dekat dengan keluarga Saputra. Dengan keluarga pembunuh itu, Prita dan Hendra Saputra.
Mereka sudah menghancurkan saya. Mereka menghancurkan keluarga saya. Dan kamu dengar ya, kalau memang kamu Tiara, bagaimana mungkin kamu ada di tengah keluarga Saputra? Jawab pertanyaan saya. Jawab, jangan sentuh saya. Pergi kamu. Ini Tiara. Ma, Mama. Tiara. Ma, please, Ma, aku mohon, Ma, aku mohon, jangan pergi. Tiara udah kehilangan Mama sekian lama. Tiara gak mau kehilangan Mama lagi. Ini Tiara, Ma. Lepaskan saya. Enggak, Tiara gak akan lepasin Mama. Mama! Kejar, biar aku kejar. Nat, apa yang terjadi, Nat? Revan kenapa? Mama benci sama aku, Pan. Enggak mungkin. Mama gak percaya kalau aku Tiara, Bi. Astagfirullahaladzim. Bu, bentar, Bu. Kamu jangan berani-berani sentuh saya. Kamu anak buahnya Hendra kan? Kamu orang jahat kan? Oh, bukan, Bu. Saya bukan anak buahnya Hendra. Saya juga bukan orang jahat, Bu. Jadi... Aku mohon, Ma. Ma percaya sama aku Tiara. Ma, lihat aku, Ma. Aku anak Mama. Lepas. Aku bilang lepaskan. Enggak. Lepaskan aku. Lepas. Ma, aku mohon, Ma. Ma, jangan pergi lagi. Aku mohon. Lepaskan. Saya bilang lepaskan saya. Kamu bukan putri saya. Lepas. Ma, aku mohon sama Mama. Ma, dengerin aku. Ibu, ikut saya ya. Enggak. Kamu bawa Mama kemana? Enggak. Pan, aku cari Mama bertahun-tahun, Pan. Sekarang Mama di sini, kenapa dia kayak gitu ke aku? Iya, aku tahu. Tapi kamu harus pelan-pelan. Kamu nggak mau kan? Mama kamu tambah sakit. Tenang. Kita biarkan Erik tenangin mama kamu. Lepaskan saya. Enggak, Bu, tenang. Kamu pasti anak buah Hendra kan? Bukan, Bu. Nama saya Erik. Saya ditugasin sama anak Ibu buat nolongin Ibu. Enggak. Dia bukan anak saya. Maksud saya ini, Bu, Tiara. Tiara yang minta tolong saya, Bu. Tiara memang anak saya. Tapi di sini nggak aman. Ya udah, karena itu saya mau nolongin Ibu ke tempat yang lebih aman. Ibu percaya aja sama saya. Pasti aman. Saya janji. Silakan, Bu. Tiara. Mama kamu aman. Erik pasti jagain mama kamu. Tenang aja. Enggak. Papa baru sadar, Pak.
Sebetulnya Papa itu sudah mendapatkan Rizka. Papa sudah melumpuhkan dia. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang memukul belakang Papa ini sampai Papa pingsan. Itu pasti Erik. Karena sebelumnya Papa lihat Erik di kejauhan. Papa dengar suaranya. Dan Papa kenal sekali suara itu. Musuh-musuh kita ini banyak sekali. Bertebaran di mana-mana. Dan kita tidak tahu siapa-siapa saja mereka. Kalau saja Aldo sudah sadar, dia tahu nama-nama musuh kita dan siapa-siapa musuh kita itu. Ya udahlah, Pak. Papa nggak usah banyak mikir-mikir dulu ya. Yang penting Papa istirahat dulu. Apa nggak apa-apa? Apa sehat kok? Lebih baik sekarang kamu monitor Aldo. Kamu jaga dia dan kamu laporkan pada Papa perkembangan Aldo. Iya, Pak. Aldo nggak boleh ada di sini. Bahaya buat dia. Tapi Aldo di mana ya? Di kamarnya tadi nggak ada. Diam semua! Aldo? Biarkan Nadia pergi. Nadia, pergi. Pergi Nadia! Aldo! Ma, diam. Nadia, aku mohon sama kamu. Pergi. Pergi. Kalau saja tadi aku nggak nyuruh Nadia buat pergi. Mungkin nasib Nadia sama seperti Pancet. Halo Aldo. Halo Van. Opa telah membunuh Pancep di depan mata kepalaku sendiri. Apa? Iya Van. Tadi sebenarnya aku pengen telepon kamu tapi aku bener-bener panik. Aku bener-bener panik sampai aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Karena ini baru pertama kali aku melihat ada orang yang tega membunuh orang, Van. Padahal Aldo juga dulu kejam. Dia sering melakukan hal yang sama kayak Opa. Tapi sekarang dia berubah. Dulu dia juga gak punya perasaan sama sekali. Tapi kamu kan sudah nikah sama Nadia, putrinya Pancep. Itu gak ngaruh, Van. Opa gak mempunyai belas kasihan ke siapapun. Sepertinya Pancep telah bohong soal Rizka. Kalau menurut aku, mereka mempunyai perjanjian yang Pancep telah melanggarnya. Opa benar-benar keterlaluan. Van,
Opa juga ingin membunuh Nadia. Untung aja. Untung aku bisa menahan Opa. Aku bisa menahan Mama. Dan aku memaksa Nadia buat pergi. Aku nggak tahu Nadia di mana sekarang. Apakah dia baik-baik aja? Apakah dia... Aku nggak tahu, Van. Van, please. Aku mohon sama kamu. Aku benar-benar shock. Tolong bantu aku buat cari Nadia. Aku mohon sama kamu. Ya, kamu tenang aja ya. Aku akan bantu. Sekarang aku lagi ada perlu. Nanti aku minta tolong sama orang buat cari Nadia. Aldo, jaga diri kamu. Aku akan hubungi kamu lagi. Ya. Makasih, Van. Van, Erik kirim lokasinya, Van. Mama sekarang di sana. Kita ke sana sekarang ya. Ya. Aldo. Bapak, kamu harus cepat pergi dari sini. Kamu pergi. Sebelum semuanya terlambat, kamu harus pergi. Enggak. Aldo nggak akan pergi. Aldo, dengerin Papa. Kamu harus pergi. Enggak. Aldo nggak akan pergi sebelum Aldo tahu di mana keberadaan Nadia. Pak, coba Papa pikir. Semalam, Opa telah membunuh Pak Ancep di depan mata kepalaku. Dan kalau saja Aldo nggak menyuruh Nadia buat pergi waktu itu, mungkin nasib Nadia sama seperti nasib Ancep. Papa harus berpikir itu dong. Ya, Papa paham. Yang jelas, kamu sudah melakukan hal yang tepat, Aldo. Tapi kamu harus tetap pergi cepat. Enggak. Aldo nggak akan pergi sebelum Aldo tahu di mana keberadaan Nadia, Pak. Oke, Aldo. Papa bisa kasih tahu kamu di mana Nadia. Dia diselamatkan sama seseorang. Siapa, Pak? Siapa? Dia diselamatkan sama mantan bodyguard kamu, Erik. Enggak. Aldo nggak pernah kenal siapa yang namanya Erik, Pak. Aldo nggak kenal. Udah. Kamu jangan paksa ingatan kamu. Yang jelas Erik mantan bodyguard kamu. Papa nggak tahu alasannya kenapa Erik menyelamatkan Nadia. Yang Papa tahu, Nadia diselamatkan sama Erik sebelum anak buah Opa Hendra datang menangkap Nadia. Aduh, Papa mohon, cepat pergi dari sini. Temukan Nadia, ya. Kamu harus terus bersama Nadia. Ini alamatnya. Kalian ke Jakarta, ya. Semua kebutuhan kamu akan Papa penuhi. Yang penting, kamu jangan di rumah ini. Kamu lebih baik di Jakarta. Aldo, jaga diri kamu baik-baik ya, nak ya. Iya, Pak. Aldo pergi sekarang. Bu Rizka sekarang istirahat aja dulu ya. Ibu nggak usah mikir macem-macem, nggak usah pengen pergi kemana-mana juga. Di sini aman. Jadi ini tempat Tiara. Ya. Lalu di mana Tiara?
Tiaranya lagi menuju ke sini, Bu. Dia cerita banyak banget sama saya. Kangen banget katanya sama Ibu. Nanti kamu tolong ya kasih tahu saya kalau Tiara udah datang. Iya. Makanya Ibu istirahat aja, tidur dulu. Nanti kalau misalnya Tiara datang, saya bangunin Ibu. Iya, tolong bangunin ya. Ya, pasti. Ini boneka Tiara. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Saya tinggal ya, Bu. Iya. Kita lewat belakang. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Aku udah deket banget sama mama kan. Tapi nyentuh dia aja aku nggak bisa. Mama malah ngira aku musuhnya. Pelan-pelan, Tiara. Yang penting sekarang kamu bisa nemuin mama kamu. Dan dia aman di sini. Jauh dari bahaya. Kamu yang sabar. Aku sama yang lain sedang berusaha supaya mama kamu bisa menerima kamu lagi. Bi, Mama Bi, Kamu yang sabar ya. Bibi, Revan, Erik, semua bakal jagain mama kamu.
Dan yang pasti, kita semua akan meyakinkan supaya mama kamu itu bisa nerima kamu. Ya sudah, lebih baik kamu sekarang tinggalkan rumah ini ya. Daripada nanti ibu kamu ngeliat, dia bisa marah lagi. Ya. Enggak, Bi. Aku nunggu di sini aja. Aku mau ngeliat Mama dari jauh. Walaupun aku nggak bisa nyentuh dia. Tiara, Bu Dewi benar. Kita harus pergi dari sini. Serahin semuanya sama Bu Dewi. Kamu mau tunggu sampai kapan di sini? Selamanya pun nggak apa-apa. Pokoknya sampai Mama sadar, Mama bisa nerima aku. Natasha, sudah ya, kamu tidak usah mikirin apa-apa lagi. Kan kamu tahu, Bibi janji, Bibi akan bantu kamu. Bibi akan jagain kamu selamanya. Sekarang, kamu mohon doanya aja, supaya ibu kamu sadar dan bisa nerima kamu. Kau percaya sama Bibi kan? Sekarang kamu pulang ya, Nak. Biar Bibi jagain mama kamu. Baik-baik ya. Bibi masuk dulu ya. Udah tidur. Sekarang udah ada Bi Dewi. Dia bisa gantiin gua buat jagain Bu Rizka. Gua harus temuin Nadia. Bi, aku mau keluar sebentar ya. Ada urusan penting yang harus aku kerjain. Kalau ada apa-apa, telepon aku aja. Ya. Nat, kamu ngapain masuk ke kamar? Nanti kalau mama kamu bangun, dia bisa marah-marah. Aku cuma mau lihat Mama dari dekat. Ya Nat, Bibi paham sekali. Tapi jangan sampai kamu menggagalkan rencana kita. Kamu harus sabar ya Nak. Suatu saat nanti, kamu pasti bisa memeluk mama kamu kok. Ya. Aku boleh sentuh Mama, Bu? Tapi kamu jangan sampai membangunkan mama kamu ya.
Udah bangun lo? Kamu ngapain di sini? Ini aku di mana? Ngapain gue di sini? Ini rumah gue. Harusnya gue yang nanya. Lo ngapain di sini? Lo inget nggak kejadian semalam? Lo nangis-nangis, lari-lari, minta tolong mau dibunuh sama keluarga Saputra. Untung ada gue di situ. Gue juga gak ngerti kenapa gue nolongin lo. Woi! Nadia! Lu mau? Aldo, aku harus ketemu sama Aldo. Maksudnya apa? Ya lo pilih. Mendingan lo bunuh diri sendiri atau dibunuh keluarga Saputra. Aldo nggak kayak gitu. Aldo. Dia tuh hilang ingatan. Apa dia bakal tetap ngelakuin hal yang sama kalau ingatannya udah balik? Apa dia tetap mau ngebelain lo? Aldo dan kakeknya dan seluruh keluarganya itu orang yang sama. Aldo beda. Aldo itu cinta sama aku. Buktinya semalam dia mau nyelamatin aku. Ya, emang sih lo keselamatin. Tapi bokap lo apa terselamatkan? Aku harus ke rumahnya Pak Hendra. Aku harus bunuh dia. Dia yang udah bunuh bapak aku. Silahkan. Silahkan kalau emang kamu berpikir membunuh keluarga Saputra itu hal yang gampang. Mereka yang udah bunuh bapak aku. Mereka yang udah bunuh bapak aku. Mama. Tenang ya Bu, Ibu gak usah takut sama saya. Kamu siapa? Saya
saya Dewi. Saya yang mengurus dan membesarkan Tiara, putri ibu. Oh, benar? Kamu yang menjaga Tiara? Iya, Bu. Terima kasih ya. Kamu sudah menjaga Tiara dari kecil hingga dia dewasa sekarang. Di saat aku dikurung, disekap dan dirantai. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kamu ceritain gimana perkembangan Tiara dari kecil. Saya mau dengar. Iya Bu Rizka, saya akan menceritakannya kok. Tapi Ibu sambil makan ya. Ya. Jadi Tiara itu anaknya baik sekali Bu. Periang. Setiap hari dia selalu menceritakan ibu. Dia selalu ingat ibu. Begitu sudah besar dan dewasa, keinginannya semakin besar untuk bertemu dengan ibu. Setiap hari, Tiara selalu memikirkan ibu. Selalu menceritakan tentang ibu kepada saya. Tiara pasti senang sekali, Bu, melihat ibu sudah ada di sini. Terus, Tiara ada di mana sekarang? Oh ya, tadi Erik bilang katanya Tiara lagi jalan menuju ke sini ya. Apa dia udah sampai? Ibu sabar ya. Tiara sebentar lagi juga ke sini kok. Tiara, aku nggak bisa berdiam diri seperti ini. Aku mau ketemu Tiara. Bu, Ibu harus di sini aja. Ibu, biar aku keluar. Ibu Aku tenang, mau ketemu Bu. sama Ibu Tiara. begitu. Lepasin. Ibu Rizka. Aku mau ketemu sama Tiara. Aku mau lihat Tiara. Kamu ngerti nggak sih? Lepasin. Biar aku keluar. Aku mau ketemu sama Tiara. Lepasin. Aku mau ketemu sama Tiara. Aku mau lihat Tiara. Kamu ngerti nggak sih? Kamu ngapain? Kamu merusak rencana. Tiara, Mama kamu sudah sedekat ini. Jangan sampai semuanya berantakan. Tapi tadi Mama teriak-teriak manggil nama aku, kan? Tiara, Mama kamu ngira kamu itu musuhnya. Kamu masih ingat kan? Waktu pertama kali Mama kamu lihat kamu. Tapi aku nggak bisa dengan Mama teriak-teriak kayak tadi. Kamu yang sabar. Kamu pasti kuat. Ayo kita pergi sekarang. Aku mau lihat Tiara. Kamu ngerti nggak sih? Ibu tenang. Ibu tenang di sini. Ibu gak usah khawatir. Saya akan telepon Tiara, ya? Yaudah, kamu telepon Tiara sekarang. Ayo cepat telepon. Oke, tunggu sebentar ya, Bu. Nih, Ibu lihat ya. Saya akan telepon Tiara.
Ya halo Bi. Bi, Mama kok teriak-teriak? Kenapa Bi? Halo, Tiara kamu di mana? Ibu kamu kesel nungguin kamu lama sekali gak datang-datang. Ibu kamu mau ngomong sama kamu nih. Tiara, Hai Ma. Tiara, kamu di mana, Nak? Kok kamu belum nyampe juga? Mama mau lihat kamu, Nak. Mama mau ketemu sama kamu. Mama kangen sekali sama kamu, Nak. Aku juga pengen peluk Mama. Mama juga. Mama mau memeluk kamu, Nak. Iya Ma. Aku juga pengen secepatnya ke sana. Tapi aku nggak bisa Ma. Aku harus hati-hati karena anak buahnya Hendra ada di mana-mana. Aku nggak mau Mama lepas lagi dari aku. Aku nggak mau mereka bawa Mama lagi. Jadi aku harus hati-hati. Mama sabar ya. Kamu harus hati-hati sama Hendra, Nak. Mama nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Kamu hati-hati ya. Sekarang Mama tenang dulu. Mama istirahat. Nanti secepatnya aku akan ketemu sama Mama ya. Mama Bobo. Oh, Mama Bobo. Kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Kamu masih ingat lagu itu, sayang? Mama tunggu kamu di sini ya, Nak. Kamu cepat ke sini. Tapi kamu juga harus hati-hati. Ya, Mama istirahat ya. Ya, Mama tunggu, Nak. Hati-hati, sayang. Mama sayang sekali sama kamu. Ibu, udah Ibu sekarang sudah tenang. Ibu istirahat ya. Aku udah gak sabar mau ketemu sama Tiara, anakku. Aku ingin memeluknya. Di mana ya alamat rumah yang Papa maksud? Gue yakin banget. Pasti rumahnya ada di daerah sini. Tuh, lo makan dulu. Aku tahu bagaimana Hendra Saputra membunuh papaku. Dia bunuh papaku di hadapanku.
harus pergi dari sini. Kalau lu keluar dari sini dan mereka nemuin lo mau mati. Gua peduli. Aku mau ke kantor polisi. Aku harus bilang kalau Hendra Saputra yang udah bunuh papa aku. Silakan lapor kantor polisi. Kamu bilang apa sama polisi? Hah? Ada buktinya? Silahkan kalau lo mau lapor polisi. Tapi lo mau jawab apa kalau polisi nanya? Lo mau ngasih tahu kalau lo emang menggunakan seorang perempuan gak berdaya buat jadi umpan atas kejahatan lo dan bokap lo? Hah? Lo mau ngasih tahu kalau lo emang sengaja pakai seorang perempuan lemah untuk dibunuh sama si Hendra? Lo dendam banget kan? Bokap dibunuh sama si Hendra? Tapi lo bisa merasa baik-baik aja kalau orang lain yang terbunuh. Lo gak mikirin keluarganya. Lo gak mikirin rasanya jadi anak yang orang tuanya dibunuh. Gue juga gak ngerti kenapa gue mau nolongin lo. Tapi lo harusnya mikir, lo masih diberi kesempatan untuk hidup sekarang. Dan itu pasti karena sebuah alasan. Mendingan sekarang lo pikirin dulu, apa alasan itu? Baru kita ngobrol lagi. Kita harus pergi sekarang. Mau kemana? Ya, Rick berhenti, Rick. Itu mobilnya Aldo. Aku mau ketemu sama dia. Dia pasti nyariin aku. Rick, berhenti. Nat, bisa jadi ini jebakan. Belum tentu Aldo ada di situ. Aku nggak peduli. Pokoknya aku mau ketemu sama Aldo. Berhenti. Aku bilang berhenti. Rick, berhenti. Kalau nggak aku loncat nih. Keluar. Keluar! Kok nggak ada ya? Aldo. Nadia? Aldo.
Aku yakin kamu pasti datang dimanapun aku berada, Aldo. Nadia, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Aldo, kamu tahu, aku nggak percaya sama Erik. Erik bilang sama aku kalau kamu itu sama kayak opa kamu. Kamu sama jahatnya sama kayak opa kamu dan mama kamu. Tapi kamu datang ke sini, kamu nggak sejahat mereka. Aku yakin itu. Di mana Erik? Itu nggak penting, Aldo. Yaudah, kita harus cepat pergi dari sini. Kita harus pergi dari sini. Kita harus pergi sejauh mungkin. Jangan sampai ada orang yang bisa menemukan kita. Ya, memang itu yang papaku suruh. Kita harus cepat pergi dari kota ini. Cepat temukan cucuku. Ingatan Aldo belum pulih. Bisa saja dia dipengaruhi oleh anaknya Pak Encep. Dia bisa memanipulasi Aldo. Kemana Nadia pergi? Aldo, Enggak apa-apa. kita ngapain kesini? Percaya sama aku. Kamu? Opa. Opa, bersikaplah yang baik sama Nadia. Tapi dia anak dari pengkhianat keluarga kita. Tapi dia istriku, Opa. Mungkin Opa lupa. Opa kan? Opa yang memaksa Aldo untuk menikahi Nadia. Padahal Aldo sudah bilang sama Opa. Aldo sudah pertegas sama Opa kalau Aldo tidak akan menikahi Nadia sebelum ingatan Aldo pulih. Tapi sekarang sudah terlanjur, Opa. Sebagai suami, aku harus melindungi Nadia dan aku harus bertanggung jawab atas keselamatan Nadia di rumah ini. Aldo! Opa, seharusnya Aldo bisa mengambil sikap lebih cepat. Tapi sekarang, semua sudah terhancur. Nadia harus berada di mana tempat Aldo berada. Kalau Opa menginginkan cucu Opa ini tinggal di rumah Opa, jadi Opa harus juga menerima Nadia di rumah ini. Opa, maaf sekali. Seharusnya Opa tobat. Mintalah ampunan kepada Sang Pencipta, Opa.
sebelum semua terlambat. Tapi sebelum Opa meminta ampunan kepada Sang Pencipta, lebih baik Opa minta maaf dulu sama Nadia. Karena Opa telah menghilangkan nyawa papanya Nadia, Pancep. Berani kamu bilang seperti itu kepada Opa? Opa! Tolong, seharusnya Opa berpikir Aldo bisa aja pergi dari rumah ini. Dan Aldo bisa pindah tempat di mana Opa tidak akan bisa menemukan Aldo. Tapi Aldo kembali ke rumah ini, Opa. Karena Aldo berpikir, kalian bukan pilihan Aldo. Aldo cinta sama Opa. Tapi Aldo juga cinta sama Nadia. Tapi kalau Opa tidak bisa menjamin keselamatan Nadia, Aldo akan meninggalkan rumah ini. Baik Aldo, baik. Opa akan turuti semua kemauan kamu. Tapi kalau dia macam-macam, Opa akan. Aku harus temuin jasadnya Papa dulu. Setelah itu aku akan selesaikan urusan aku sama Hendra Saputra. Aldo harus minum pil ini agar dia bisa mengingat masa lalunya. Tolong aku, tolong aku. Kepalaku sakit banget. Apa yang terjadi sama kamu, Dok? Itu artinya Aldo akan kembali ke dirinya lagi. Dan yang paling penting, dia bisa memberitahu kita siapa musuh kita yang sebenarnya. Ada seorang perempuan yang aku nggak kenal siapa dia. Tapi aku melakukan sesuatu sama perempuan itu. Tadi dia bilang ada seorang wanita. Siapa wanita itu? Tapi Mama mau lihat wajah kamu, Nak. Mama kangen sekali sama kamu. Bi, itu Bu Rizka. Natasha nggak pakai masker. Tidak. Saya tidak akan membiarkan mereka memanfaatkan anak saya lagi. Memang dasar wanita iblis kamu, Prita. Kamu sudah membunuh mamanya Revan. Sekarang saatnya aku yang balas dendam terhadap mereka. Semoga Tuhan melindungi anak-anakku dari kutukan kamu.